Halo guys, jumpa lagi di channel UDMB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini UDMB tidak membuat video terkait dengan cara membuat pakan atau melihat ternak-ternak kita. Kali ini akan membuat video bagaimana caranya membabat rumput-rumput yang ada di hutan kita. Lihat guys, hutan kita ini begitu kaya rumput, banyak sekali rumput. Kayaknya untuk makan kambing 200-300 ekor dalam kurun waktu 1 tahun cukup. Jadi sekarang kita cari, kita bikin banker 1 musim juga cukup kayaknya. Lalu kita simpan, dibuat suatu silase atau fermentasi. Caranya dirajam dulu atau dicoper dulu pakai mesin. Ini hutan kita ini terletak di daerah perbatasan antara Trisi dengan Cikaung guys. Antara Trisi dengan Cikaung, Kabupaten Indramayu. Terus terang aja, teman-teman yang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, mereka berternak itu pada menyewa lahan untuk menanam rumput. Akan tetapi kita hutannya begitu luas, kita ini tinggal ngambilin aja guys, tinggal ngambilin aja rumput-rumput alam kita manfaatkan. Jadi enak sekali, tidak seperti rekan-rekan kita yang di sana, dia tidak punya lahan. Tetapi di sini lihat, rumput begitu luas. Ini ratusan hektar guys, ratusan hektar. Kenapa orang-orang sini tidak mau memanfaatkan rumput-rumput liar? Karena mayoritas orang sini itu tidak berternak. Yang bisanya hanya sebagai petani. Yang terjun ke dunia ternak hanya beberapa gelintir saja. Dan berternak juga paling hanya 10 atau 20 ekor, tidak bisa banyak. Karena apa? Susah ngaritnya, susah angonnya katanya. Saya tanya kepada mereka, kenapa nggak langsung sekalian bikin ternak yang banyak? Susah Pak Yudi katanya. Kalau kita ternak kita banyak, domba kita banyak, bagaimana ngaritnya, bagaimana angonnya? Itu karena mereka tidak punya trik, tidak pernah mengikuti zaman teknologi canggih seperti ini. Kalau saya tidak punya domba sebanyak mungkin, kerjanya nyantai guys, sekali kerja capek, kerja cari rumput 2 hari 3 hari, itu kita bisa buat pakan sebulan sampai 3 bulan. Dalam video ini kita akan cari rumput sebanyak mungkin, lalu kita buat silase atau difermentasi supaya mencukupi dalam kurun waktu 1 musim habis. Nanti kita cari lagi. Begitu guys, kira-kira ternak di channel UDMB ini beda dengan orang-orang sini. Makanya ikuti guys channel UDMB, bagaimana caranya berternak supaya seperti orang-orang di luar sana. Di luar negeri aja, kayak Australia, Jepang, Cina, mereka berternak itu sangat luar biasa, banyak sekali, hanya dipelihara oleh 1 orang 2 orang. Dan kenapa di Indramayu ini orang berternak kok dikatakan hina atau dikatakan usaha sampingan? Padahal berternak itu sangat luar biasa untungnya, sangat luar biasa. Di luar sana pun orang berternak sangat dihargai ketimbang pegawai-pegawai atau pejabat-pejabat pemerintah. Berternak itu sangat dihargai guys. Untuk itu mari kita tiru dengan pola-pola seperti teman-teman yang di luar sana, yang sudah pada maju-maju, yang sudah pada sukses, bahkan dikatakan rojokoyo kayak di Jawa Timur, Jawa Tengah. Sistemnya itu sistem modern. Kita harus punya mesin rajam, mesin chopper, dan kita polanya harus pakai sistem fermentasi atau silase.
Untuk itu, dalam video ini mari kita ikuti bagaimana caranya membabat mesin rumput yang ada di hutan kita ini, guys. Oke, selamat menyaksikan. Lihat guys, rumputnya begitu hebat. Ini salah satu anak kandang kita yang mau action dalam rangka babat rumput. Banyak sekali guys rumputnya. Bising guys, kita melihat rumput-rumput kita guys, rumput-rumput yang berada di hutan. Ini kayaknya kalau kita diambil semua ini puluhan ton guys, puluhan ton. Hutan kita begitu luas, begitu banyak rumput-rumput yang tidak dimanfaatkan orang sekitar. Halo guys, itulah tadi guys bagaimana caranya membabat rumput untuk pakan domba kita atau ternak kita. Seperti apa yang saya ucapkan tadi, bahwa beternak itu sebetulnya usaha yang sangat menjanjikan. Usaha yang sangat menjanjikan guys. Itu terserah mau breeding mau fattening, tinggal pilih bagaimana yang Anda suka. Apalagi dalam situasi COVID seperti ini, daripada diam di rumah, ayo kita berternak. Ayo kita berternak supaya ada kegiatan dan menghasilkan uang guys, daripada nganggur. Kira-kira bagaimana caranya membuat suatu peternakan seperti orang-orang yang di luar sana guys. Jadi hutan kita ini yang begitu luas, yang dikelola oleh perhutani dan tumpang sarinya oleh petani, banyak tanaman-tanaman seperti tanaman jagung, tanaman singkong, sejenis umbi-umbian itu bisa dimanfaatkan guys. Apalagi rumput yang begitu luas ini sayang sekali kalau tidak dimanfaatkan. Sayang sekali guys. Jadi alangkah baiknya kita manfaatkan dengan metode-metode teknologi seperti zaman sekarang ini. Cara berternak itu jangan sampai seperti orang-orang dulu. Orang-orang dulu hanya mencari rumput-rumput yang segar lalu dikasihkan ke kambing, terus lalu diangon. Itu sangat capek sekali guys. Sekarang kalau saya tanya dengan peternak, kenapa enggak begitu, enggak langsung sekalian banyak yang peliharanya. Pak Yode, kalau kita pelihara 20-30 aja udah kewalahan. Yang namanya kambing itu makan tiap hari dan harus cari rumput. Kayaknya kata orang Indramayu mah bisa gering-gering acan ya Pak Yode. Nah,
Dengan pola-pola seperti itu mari kita hilangkan. Mari kita hilangkan dan melihat rekan-rekan kita yang sukses beternak dengan pola-pola modern, dengan pola-pola semi modern. Kita juga harus ditunjang dari sisi peralatan seperti alat babat rumput, mesin chopper, dan sistem yang digunakan kita robah tidak seperti orang-orang terdahulu yang biasa ngarit tiap hari, yang biasa angon tiap hari. Sekarang kita ngambil rumput sebanyak mungkin, kira-kira bisa sampai satu musim tercukupi. Jadi harus punya mesin chopper. Sistemnya bagaimana sistemnya? Sistemnya setelah dibabat kita chopper, lalu kita dibuat suatu silase, masukkan ke tong, kira-kira kedap udara dan tidak bisa ada udara yang masuk, sehingga itu bisa bertahan 1 tahun 2 tahun. Apalagi sistemnya sistem difermentasi kawan, difermentasi itu kadar protein, ya kadar proteinnya itu bisa menambah, bisa jadi lebih tinggi. Dan ternyata sistem fermentasi dan sistem silase itu sangat disukai oleh domba-domba kita. Terus juga kita harus menghitung rumput berapa ini kadar seratnya atau karbohidratnya atau proteinnya. Kalau rumput dikatakan serat, kita juga harus punya karbohidrat dan kita juga harus ada suatu proteinnya. Itu harus ada suatu penambah-penambahan sehingga lengkap. Seperti kita manusia ini, kalau kita hanya makan nasi aja tidak ada lauk pauknya, maka pertumbuhan domba pun tidak akan gemuk. Seperti orang-orang dulu, dombanya diangon aja, dikasih rumput aja, mana bisa gemuk. Kalah dengan domba-domba kita karena kita mengikuti pola-pola modern. Dan kita juga harus tahu presentasi kadar protein, serat, karbohidrat itu harus lengkap, dan mineralnya juga harus ada. Jadi gitu guys, jangan sampai usaha ternak ini dijadikan usaha sambilan. Mari kita berternak untuk Indonesia lebih maju, karena Indonesia itu sangat kekurangan kebutuhan daging, terutama kayak di orang-orang sekitar sini, mereka butuh makan daging atau dibikin sate, bikin empal. Banyak sekali guys, seperti di Jawa-Jawa sana gitu. Jangan sampai di Indramayu punya lahan begitu banyak, kita hanya bisa melihat di YouTube, melihat di TV. Sementara rumput kita berlimpah, kita hanya tidur-tidur saja. Jadi itu guys kuncinya kita usaha ternak. Mari kita ikuti channel Yudi Embe, akan kita kumpas bagaimana caranya berbisnis beternak supaya menghasilkan dan meningkatkan perekonomian yang lebih maju. Itu guys, dan itu saja kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.